Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam channel ini saya akan menceritakan beberapa kisah yang ada di sekitar. Bahkan saya dapat email dari Mas Indra Gunawan, yaitu dari, kalau nggak salah kemarin, dari Pandeglang. Dia membantu cerita, yaitu mengenai kisah kehidupan dia yang dahulunya dia itu orang-orang yang biasa saja, namun dari kisah ini, dari cobaan ini, dia dapat kisah-kisah mistis. Yang pertama, sempat tidur bersama kuntilanak. Yang kedua, ada dia mistis mengenai berada di alam gaib bersama sang ayah. Ya, pada intinya, karena nanti kita ceritakan ya. Yang ketiga itu kisahnya tentang kisah dalam pekerjaan. Ya. Untuk kisah yang pertama, yaitu mengenai si Indra Gunawan tidur bersama kuntilanak. Nah, kita mulai dari awal, yaitu kisah dari Indra Gunawan. Beliaunya dulu ini pernah kecelakaan, yaitu pada permainan sepak bola. Waktu itu beliau tuh tanding, Indra Gunawan ini sebagai kiper utama. Pada saat itu dia cerita bahwa si Indra Gunawan tertabraklah si kepalanya kena tiang gawang, dan berakibatkan dia tidak bisa melihat lagi. Jadi dari kisah kesimpulan tersebut, beliau mengalami sarafnya rusak, ya istilahnya gangguan saraf, jadi ke arah saraf mata, jadi ada saraf-saraf yang perlu diperbaiki. Itu bisa diobatin, itu butuh operasi. Sedangkan beliau emang benar-benar tidak mampu menghadapi hal tersebut untuk pengobatannya. Dari kisah itu, beliau terus merasa depresi, merasa gangguan dari penyakit lah. Yang pertama itu dari darah tinggi segala macam karena depresi. Nah, pada akhirnya beliau itu terjadilah suatu mistis yang emang ayahnya dan ibunya itu, yang dahulunya ibu dan ayahnya itu udah almarhum. Jadi emang beliau orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, dan berarti tidak mampu, orang pinter lah, jadi orang yang bisa gitu kan, bisa mengobati, bisa menyembuhkan. Dan dia juga pernah menikahi yang dunia beda tapi di laut, karena kehidupan kami itu yang di masyarakat Kota Agung pada intinya itu tinggalnya di pinggiran pantai. Kembali ke kisah si Indra Gunawan. Jadi beliau itu setelah mengalami depresi selama berapa bulan, 9 bulan waktu itu dia mengalami depresi itu. Sempat beliau cerita, datang ayahnya memberitahukan bahwa sabar atau gimana gitu kan. Nah, di sisi lain dia merasakan malam itu tuh ada yang tidur di samping dia. Waktu itu beliau masih bujang ya, pada umur sekitar 34 tahun dia masih bujang. Dia ada yang tidur, kok dia merasa tidur, ada yang memeluk dia gitu kan, memeluk dia. Pas dia merasakan ada belayan tangan di badan dia waktu itu. Dia sempat melihat dengan mata batin bahwa memang si Indra Gunawan itu bisa melihat juga, dan tapi bisa melihat dan arti dia dengan menerawang aja gitu kan. Dalam batin dia, kok saya ngerasain kalau ada kuntilanak gitu di samping dia ini. Bahkan dia
kaget waktu itu. Dia dipeluk, ternyata dalam mata batin dia melihat itu bahwa beneran kuntilanak. Itu kisah dari narasumbernya langsung. Dari situ dia kaget bahwa kisah-kisah mistis berikutnya dia terus dan terus menerus terjadi gitu kan. Dan kemudian yang kedua ada beliau itu, kita menceritakan tentang pekerjaan dulu ya, karena beliau setelah ada kisah mistis dapat rezeki, yaitu tentang kerjaan dia, yaitu dia sebagai tukang pijat. Tukang pijat itu dia merasakan bahwa naluri dari ibunya itu ada di dalam diri dia. Jadi dengan ada hikmahnya dia bisa pijat, membantu masyarakat yang istilahnya bisa, yang tadinya dalam pijat itu sebenarnya pembayaran 50.000, bahkan dengan beliau bisa, yang penting enak sama enak, dan berarti dia enak, dia seikhlasnya lah bayar gitu kan. Pada waktu itu dia terus berusaha gimana caranya dia itu dengan kemampuan dia, dengan diri dia itu tidak terpatok oleh segala macam apapun, karena beliau tuh hidup seenggak-enggaknya merasakan hidup sendirilah waktu itu, karena kayak perekonomian keluarganya yang semakin buruk, bahkan semakin kurang bisa mampu lah untuk membeli segala macam kebutuhan pada waktu itu. Kalau untuk ya beliau cerita sih, kalau untuk membeli makan segala macam itu bisa dan gitu, ya kan gitu. Jadi mengenai kisah kehidupan yang kedua tadi, dia kisah mistis yang sehari-hari dia hadapi terus menerus, bahkan dengan halusinasi dia sempat tidur bareng ayahnya datang pula, itu karena beliau dulu emang orang pintar yang perlu, jadi bisa dia dapat bisikan bahwa mungkin itu halusinasi ataupun sebagainya lah ya, karena orang depresi itu karena dia keadaan yang sangat mencekam bahwa dirinya tersebut dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa melihat. Jadi beliau cerita, saya sempat bertemu sang ayah, sang ibu, bahkan dalam batin dia bisa ngobrol, bahkan saya sempat tidur dengan anak, bahkan kemarin saya sempat ketemu saudara saya yang sudah lama gitu kan, bahkan saya merasakan tidur selama 2 hari 2 malam tidak bangun, dan dia juga sempat melihat orang tinggi besar di sekelilingnya itu kan. Jadi halusinasi itulah yang membuat dia terlalu mencekam, bahwa bahkan dia sempat putus asa gitu kan, sempat ya Allah, tapi dengan jiwa dan iman dia karena Allah SWT, dia selalu mampu sampai sekarang, dan bahkan beliau sudah menikah dan mempunyai anak 1. Dalam cerita yang mereka kirimkan ke saya melalui email, ya saya sih sangat berterima kasih karena beliau sudah percaya ke saya untuk menceritakan ini kepada kalian semua, agar selalu support lah dalam channel-channel ini bisa berkembang lebih baik. Saya mau terima kasih, mohon bantuannya, mohon dukungannya sekali lagi. Mudah-mudahan selalu berkembang, dan jangan lupa klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan komen, karena ini kisah-kisah dari kawan-kawan kita semua yang ada se-Indonesia, mudah-mudahan bisa membantu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.